Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ustadz, apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata inti, yang kedua adalah kata penjelas. Kata inti adalah Islam. Apakah itu Islam? Ketika kita ngomong tentang Islam, maka kita ngomong tentang ibadah. I-nya Isya, S-nya sholat subuh, L-nya lohor atau zuhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Berarti Islam itu sholat, ibadah. Puncak ibadah itu adalah akhlak. Kita sholat agar akhlak kita baik. Ketika kita ngomong Islam, berarti kita sedang ngomong akhlak. Orang Islam yang ibadahnya bagus, benar, sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menghasilkan akhlak yang bagus. Ngomong Islam berarti ngomong akhlak yang bagus. Ngerti sampai sini? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau ibu ngaku Islam, berarti akhlaknya harus bagus. Kalau bapak-bapak ngaku Islam, berarti akhlaknya harus bagus. Kalau pemuda-pemudi, akang-akang, teteh-teteh, remaja-remaji, anak-anakku sekalian ngaku Islam, maka akhlaknya harus bagus. Kalau akhlaknya jelek, berarti bukan orang Islam. Apa itu? Munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sungguhnya orang-orang munafik yang Islamnya cangkang hendak menipu dengan cangkangnya Islam, dengan pakaian Islam, dengan KTP Islam. Wa huwa khadi'un, Allah menipu mereka. Ulaikal ladzina ishtawu dhalalata, mereka menggadaikan kebenaran dengan kesesatan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi Islam itu apa? Akhlak yang mulia. Ngaku orang Islam harus punya akhlak yang mulia. Enggak punya akhlak yang mulia berarti bukan orang Islam. Ini definisi Islam. Ini kata pokok, kata inti. Ada kata penjelas. Kata penjelas itu Nusantara. Nusantara dibagi menjadi dua kata, Nusa dan Antara. Antara itu jarak. Nusa itu pulau, jarak pulau atau antar pulau atau kepulauan. Jadi karena banyak pulau ada lautan yang memisahkan dua pulau, itu disebut antara. Nusa pulau, di antara pulau ada laut, maka disebutlah kepulauan. Jadi Islam Nusantara adalah orang-orang Islam yang berakhlak mulia, yang hidup di kepulauan Indonesia. Apakah kitabnya sama dengan Islam rahmatan lil alamin? Sama. Nabinya sama? Sama. Cara beribadahnya sama? Sama. Semuanya sama. Cuman tempatnya, tempat hidupnya yang berbeda. Pakaiannya, kebudayaannya yang berbeda. Islam Nusantara punya ciri khas, lebih mementingkan akhlak mulia daripada pakaian. Untuk menjadi orang yang soleh, nggak perlu berpakaian seperti wali, cukup menampilkan akhlak mulia. Makanya kalau Islam Nusantara itu terkadang kita itu dibikin bengong. Ada tukang pacul, disangkanya oleh kita tukang pacul, tukang cangkul, padahal kiai. Pakaiannya itu gak begitu penting. Tapi ketika beliau sholat, ketika beliau menjadi imam, disitulah kita tahu bahwa tukang cangkul itu adalah seorang kiai. Jadi Islam Nusantara seperti duren. Jadi cangkang tidak begitu dipentingkan, yang dipentingkan hanyalah isi. Ya, ngerti bro? Ada Islam Padang, ya jeroannya Islam, tapi pakaian pakaian Padang, Minangkabau. Ada Islam Sunda, jeroannya Islam, akhlaknya mulia, tapi pakaiannya pakaian orang Sunda. Ada Islam Betawi, dalamannya Islam, akhlaknya mulia,
tapi pakaiannya pakai pakaian Betawi. Ada Islam Banjar, dalamannya Islam, akhlaknya mulia, tapi pakai pakaiannya pakaian Banjar, dan sebagainya dan sebagainya. Ada Islam Jawa, Jogja, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bugis, NTT, Bali, dalamannya Islam, akhlaknya mulia, tapi pakaiannya sesuai dengan adat masing-masing, kepulauan masing-masing, daerah masing-masing. Ngerti sampai sini? Jadi Islam Nusantara bukan agama baru, tapi agama yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya bagus, pakaiannya tidak menghilangkan kebudayaan nasional. Karena inti dari Islam itu bukan pakaian. Inti dari Islam itu adalah akhlak. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum menyempurnakan manusia agar akhlaknya bagus, maka Rasul pun menjadi sampel teladan. Dia dulu yang pertama harus berakhlak mulia. Jadi Islam itu akhlak, bukan pakaian. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.